Selamat datang di video pembelajaran disiplin positif. Pada sesi ini, kita akan membahas bersama untuk mengenali dan memahami perilaku misbehave baik di SD, di SMP, maupun di SMA. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah yang pertama, agar kita memahami istilah misbehave atau perilaku tidak sesuai. Yang kedua, agar kita memahami alasan peserta didik berperilaku misbehave. Dan yang ketiga, agar kita dapat mengidentifikasi berbagai perilaku misbehave di sekolah. Bapak Ibu sekalian, di awal sesi ini ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah misbehave? Dan yang kedua, apakah perilaku misbehave biasa dilakukan peserta didik di kelas maupun di luar kelas? Baik, untuk pertanyaan pertama tadi kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah, apa itu misbehave? Misbehave sering diartikan sebagai perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas yang dilakukan peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan atau norma di sekolah. Yang kedua, misbehave merupakan perilaku sosial peserta didik yang dinilai tidak sesuai atau tidak tepat pada suatu situasi tertentu di mana perilaku tersebut muncul yang dapat mengganggu proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru pada sesi ini perlu memahami perspektif baru dalam menghadapi misbehave peserta didik sehingga tidak langsung menyalahkan peserta didik dan memberi hukuman karena misbehave yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua adalah mengapa peserta didik melakukan misbehave? Ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi aspek emosional. Apa itu aspek emosional? Temperamental, kemarahan, mencari perhatian, frustasi, kecemasan, ketakutan, bosan, ingin menunjukkan kekuasaan, kebutuhan akan perhatian, kecemburuan, serta kurang percaya diri merupakan faktor yang mempengaruhi dari perilaku misbehave. Aspek yang kedua adalah aspek fisiologis. Hal ini berupa kesehatan anak, faktor gizi dan nutrisi, kelelahan, penyakit, alergi, kelainan yang berpengaruh pada kepribadian anak. Nah, sedangkan faktor eksternalnya adalah meliputi faktor lingkungan. Dalam hal ini meliputi faktor kondisi di rumah, faktor media sosial, kondisi di sekolah, maupun kondisi di masyarakat. Pesan penting daripada hal ini adalah bahwa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa penting untuk Bapak Ibu guru mengetahui alasan mengapa peserta didik melakukan misbehave sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada peserta didik dan tidak harus memberikan hukuman. Selanjutnya, perlu juga kita ketahui mengenai bentuk-bentuk misbehave. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah bentuk misbehave di dalam kelas. Hal ini meliputi ketika siswa terlambat mengikuti pelajaran di kelas, tidak mau mengerjakan tugas, menyontek, mengganggu teman, tidak membawa buku pelajaran ke kelas, serta bermain handphone di dalam kelas. Sedangkan bentuk-bentuk misbehave di luar kelas adalah yang pertama yaitu adalah terlibat pada narkoba, mencuri, berkelahi, merokok, membolos, serta membuli temannya di luar kelas. Bapak Ibu sekalian, pesan penting yang dapat kita garis bawahi pada sesi ini adalah bahwa guru tidak boleh menganggap misbehave adalah persoalan yang biasa atau ringan. Karena bisa saja misbehave yang dilakukan peserta didik awalnya adalah tidak serius. Namun karena dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian dari guru dan pihak sekolah, maka hal ini akan menjadi perilaku yang serius dan berdampak tidak hanya pada prestasi akademiknya anak-anak, mengganggu kesehatan mentalnya, serta kepribadiannya. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kesimpulan pada sesi ini adalah yang pertama bahwa misbehave bisa saja terjadi di kelas dan di luar kelas dan jenisnya bisa saja sangat bervariasi. Maka dari itu penting bagi kita, bagi para Bapak Ibu guru untuk memahami misbehave serta alasan peserta didik melakukannya sehingga guru akan memberikan respon yang tepat pada peserta didik. Demikianlah tadi video pembelajaran tentang bagaimana mengenali dan memahami perilaku misbehave di sekolah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.